Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Asia, Indra Aryani, Muhammad Reski Parsi, Ria Eka Nengwati, dan Rismika Julianti. Dosen pengampu Dr. Andes Radiansyah, SPD MPD, mata kuliah Perancang dan Pengembangan Kurikulum. Understanding by Design dimaknai sebagai sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Pemahaman dalam hal ini diartikan secara mendalam. Peserta didik tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Kurikulum Understanding by Design memiliki sebuah alur yang disebut dengan backward design atau desain mundur, karena dapat dianggap sebagai analisis tugas yang bertujuan untuk mengingat tugas yang harus diselesaikan. Adapun contohnya yaitu contoh guru memberikan pertanyaan dan bimbingan kepada peserta didik. Tahap 1. Identifikasi hasil yang diinginkan. Tahap menentukan tujuan pembelajaran. Dalam menentukan hasil yang diinginkan, sebaiknya tidak normatif semata, tetapi yang benar-benar berdampak secara nyata. Menetapkan tujuan pembelajaran. Menetapkan tujuan pembelajaran yang mengacu kepada standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator dari masing-masing mata pelajaran atau capaian pembelajaran. Penekanan dalam kurikulum OBD atau Understand by Design. OBD menekankan aktivitas transfer, yaitu dari apa yang dipahami oleh peserta didik ditransfer dalam kehidupannya. Peserta didik berprestasi bukan hanya unggul di kelasnya, namun dapat menggunakan pembelajaran seseorang di lingkungan lain. Selanjutnya, pertanyaan mendasar yang harus dijawab pada tahap 1. Yang pertama adalah, apa ide-ide utama yang akan dipelajari oleh peserta didik? Kemudian, apa gunanya dan manfaatnya jika peserta didik memiliki pemahaman atau keterampilan tersebut? Kemudian, hasil nyata apa yang didapat peserta didik jika mereka telah paham dan terampil? Yang terakhir, jika demikian, maka pemahaman dan keterampilan apa yang benar-benar perlu dimiliki itu? Untuk selanjutnya, tujuan yang ditetapkan. Pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri air bersih dan air kotor dengan tepat. Kedua, peserta didik dapat membandingkan ciri-ciri air bersih dan air kotor dengan benar. Poin 3, peserta didik dapat mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang didapatkan peserta didik. 1. Air bersih adalah air yang jernih, tidak berbau, dapat diminum, layak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak atau sedikit mengandung bakteri. 2. Air kotor adalah air yang keruh, berbau, tidak dapat diminum, tidak layak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mengandung banyak bakteri. 3. Air bersih biasanya bersumber dari pegunungan, air bawah tanah, dan air ledeng. Keempat, air kotor biasanya bersumber dari tempat-tempat kotor, air bekas limbah, air pembuangan, dan air comberan. Yang kelima, setiap makhluk hidup, khususnya manusia, memerlukan air bersih untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Pertanyaan penting. 1. Dari mana sumber air bersih dan air kotor? 2. Bagaimana ciri-ciri air bersih? 3. Bagaimana ciri-ciri air kotor? 4. Bagaimana implementasi air bersih dan air kotor dalam kehidupan sehari-hari? Peserta didik akan tahu 1. Ciri-ciri air bersih dan air kotor. 2. Sumber asal air bersih dan air kotor. Peserta didik akan dapat 1. Cara membedakan air bersih dan air kotor. 2. Menjelaskan apa itu air bersih dan air kotor. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.